Baik jemaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nyicil atau nabung? Lanjutkan Mas, silakan. Ya, jadi gini. Kalau kita berpikir, kalau seandainya nabung dulu rasanya nggak kejangkau, Ya. lebih baik nyicil. Nyicil. Tapi pada akad yang pertama dijelaskan harganya dari 100.000 jadi 150 misalnya. Berani nggak Anda membelinya? Gitu. Karena permasalahannya begitu. Yang namanya orang yang punya uang juga tidak mau rugi. Bener nggak? Iya, Mah. Nah, sementara Mamah bilang tadi, kalau Mamah minjem duit ke Bedu 5 juta, 10 tahun kemudian Mamah bayar 5 juta, Bedu mau nggak? Enggak dong. Nggak mau, rugi. Harga emas yang tetap mapan. Makanya dulu Rasulullah itu kan uangnya dinar, dirham, emas dan perak. Di mana harga emas, harga perak itu mapan. Tidak pernah ada kemerosotan. Itu tetap harganya sekian. Nah, makanya sekarang kalau ada orang minjem duit 5 juta, harga emas misalnya 500.000, artinya 10 gram. Bener nggak? Betul ya. Artinya Mamah bayar 10 tahun kemudian dengan harga emas saat 10 tahun kemudian dengan harga tadi 10 gram. Baru pemilik uang tidak dirugikan. Oh, seperti itu. Tapi apakah di Indonesia orang-orang bisa menerima Mah kalau pinjam minjam seperti itu Mah? Kejelasannya yang di bank itu mereka mau menerima daripada nggak punya modal. Kecuali yang minjam itu orang miskin. Harus disumbang sama orang miskin. Begitu. Iya. Berbeda. Makanya kalau Anda nggak berani sudah nggak usah. Mendingan nggak usah. Carilah orang yang meminjamkan uang tidak pakai kelebihan. Karena tapi yang minjem juga tahu diri. Minjem jangan lama-lama, janji seminggu bayar seminggu. Ini kan kebanyakan janji seminggu bayar sekian lama. Memang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, hukumnya haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian orang beruntung. Makanya ada Mamah beberapa pengajian tuh yang punya koperasi ibu-ibu pengajian. Iya. Ya. Itu simpan pinjam, nolongin antar kita untuk kita. Kita pada tahu diri, minjem bayar buat modal jualan somro, modal jualan nasi uduk, kan nggak seberapa besar itu mah. Dengan keuangan emak-emak itu ketutup. Tapi kalau usahanya besar, tentu lagi lebih besar modalnya. Dan yang namanya emak-emak nggak sanggup. Mungkin dengan cara di bank seperti itu. Iya. Kalau ada situasi seperti ini gimana Mah? Jadi contohnya nih, misalkan Bedu diajak kerja sama teman. Investasi 100 juta, ya kan? Nanti dalam bulan Februari, gua akan kembali misalkan dia mengajak investasi di bulan Desember, di bulan Februari investasi itu akan dikembalikan dengan nilai 120 juta misalkan, ya kan? Tapi pada kenyataannya udah lebih nih Mah, nggak udah lebih dari bulan Februari, udah lebih dari perjanjian. Belum juga bayar. Nggak ada lewati waktu, batas waktu. Melewati tempo yang sudah dijanjikan gitu kan. Lewat akhirnya udah hampir setahun bayarnya dicicil. Uang investasinya belum balik fundo, boro-boro keuntungan. Nah itu bagaimana? Padahal dia bilang bahwa ini ada bagi hasil sistemnya. Ya, itulah dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan kerjasama. Kerjasama misalnya Bedu punya tenaga keahlian dalam bidang usaha. Agus punya modal. Nah harusnya bukan 20 juta, 30 juta persentase. Misalnya kalau ada keuntungan 50-50, 60-40, 70-30. Jadi jelas berapapun dia untung rugi bareng-bareng. Ya, jadi dia istilah gini lah, dia nggak mau bilang itu bunga, tapi ini bagi hasil. Kelebihan dari usaha dia gitu. Kalau memang bagi hasil jelas. Ureyanya mana, keuntungannya apa, produk yang dijual apa, itu harus jelas. Karena kita harus tahu halal apa haram produk yang dijual. Produk fashion lah Mah gitu. Artinya dia sebenarnya mau minjem duit, cuman dia malu mau mengembalikan dengan lebih, dibilangnya bagi hasil. Nah, gitu. Kalau Bedu tahu bahwa dia mengatakan itu artinya makan riba. Rasul mengatakan, kalau orang yang berpiutang mengambil keuntungan dari orang yang berutang itu riba. Sampai Rasul mengatakan, misalnya Mama minjem duit dari Bedu. Iya. Ini di padang pasir, Mama punya pohon rindang banget. Bedu lewat. Karena kepanasan duduk ngaup tuh, neduh di bawah pohon Mama. Neduh. Tanpa izin Mama, itu pun sudah riba. Astagfirullahaladzim. Segitu doang, bayangin. Misalnya, Mama minjem duit sama Bedu tadi 5 juta. Iya. Ya. Bedu lagi diri jalan, Mama lewat. Hai Bedu,
naik. Kata Bedu, pantaslah gue naik, mama punya utang sama gue. Nah, itu Memanfaatkan mama memanfaatkan. punya utang, itu pun Rasul mengatakan riba. Riba. Padahal kata kita mah nggak seberapa. Iya, Tapi kalau bukan biasa Bedungnya nebeng ke mama, gara-gara mama punya utang, kata Bedu, pantaslah gue nebeng juga, uang punya utang. Nah, itu sudah riba, saking berhati-hatinya. Kalau seandainya karena keterpaksaan nih mah, misalnya di situ tiba-tiba jalannya sudah terjadi gitu ya kepada bank konvensional seperti itu. Apakah yang penerima ribanya aja yang berdosa atau kitanya pelaku? Semuanya. Oh, kita ikut juga ya, mah. Yang menyumbang, yang disumbang, yang bekerja di situ semuanya. Makanya sekarang kalau orang yang sangat berhati-hati, punten, mama melihat saudara tetangga yang kerja di bank banyak yang mundur. Karena mereka merasa khawatir jangan-jangan ini riba. Saking berhati-hatinya. Saking berhati-hati Betul. ya, Mah, ya. Makanya kembali kepada individu kita, mana yang kita yakini. Karena toh ternyata walaupun mama sarankan pindah ke bank syariah, seperti MUI mengatakan pindah ke bank syariah, tapi bank syariah juga sama kalau hitung-hitungannya. Sama, Cuma beda istilah doang. Istilahnya Iya, bagi iya. hasil. Tapi kenyataannya Utsman bin Affan sampai detik ini masih ada simpanannya di bank. Bener nggak? Iya, betul. Artinya dari dulu memang bank sudah ada. Udah ada ya. Gitu. Oh. Jadi kayak buah simalakama. Tapi kalau seandainya niat kita, ya Allah, saya ingin membeli ini untuk mencolong start dalam hal membeli apapun. Apakah itu beli mobil, beli motor, ataupun beli Jangan properti nyolong, ya, Mah. dosa dong kalau nyolong. Bukan nyolong maling, maksudnya mengambil momentum ketika harga itu belum naik. Jadi nyicil dari sekarang. Ketika nanti dia ada mah, soalnya teman-teman Zara yang berpikir gini, udah nanti aja ngontrak aja dulu, nabungin aja dulu, lama-lama Nah nggak itu kebeli yang terbaik rumah. sebetulnya. Karena begini, contoh. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah bajunya jelek. Nggak ada keren-kerennya. Nggak ada. Terus ada sahabat bilang, wahai Amirul Mukminin, seorang khalifah tidak layak bajunya jelek begitu. Ya. Kenapa? Engkau tidak membeli saja. Uangku dari mana? Ngambil aja gaji bulan depan. Apa kata Umar? Apa engkau bisa menjamin aku masih hidup bulan depan? Ya. Saking berhati-hatinya dengan Ya hutang. Allah. Gitu ya. Iya. Tuh, makanya mamah bilang, silahkan saya menyampaikan ini karena ini seperti buah simalakama, maju kena, mundur kena. Kita punya berpikir mau selamat dunia, selamat akhirat. Iya. Tapi biasanya itu kalau masalahnya. kalau sekarang mah dalam kita menyicil biasanya disertai dengan asuransi jiwa. Jadi ketika si Orang itu mati, orang itu yang nyicil meninggal, ya dia dibayar Lunas. oleh asuransi. Artinya tidak ada lagi hutang piutang di dunia. apakah Anda minjam sekarang 10 miliar besok mau mati? Ya nggak mau. Jangan mau Mah. Makanya sekali lagi itu kembali kepada individu Anda. Kita bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kita. Karena Umar saja dia katakan, apa engkau bisa menjamin bulan besok saya masih hidup sehingga saya bisa membayar baju sekarang dengan uang gaji bulan besok. Iya, iya. Sementara dilihat dari satu sisi Utsman bin Affan aja nabung di bank. Bank. Iya apa iya? Iya, iya. Ini. Tapi Rasul mengatakan sisihkan penghasilan kalian sekarang untuk engkau tabung, itu lebih baik buat masa depan kita. Kenapa? Rezeki sekarang banyak, besok belum tentu seperti sekarang. Belum tentu seperti itu Gitu. ya. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali. Dan jamaah jangan kemana-mana. Untuk Anda yang sudah bertanya melalui Instagram di @rumahmamadede_tv1 mengenai nyicil atau nabung ya. Nah jangan kemana-mana, Mama akan jawab setelah ini ya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah